Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liva Testa Pertiwi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jambi, semester 6, peminatan epidemiologi. Saya akan melakukan tutorial tentang uji regresi logistik dari mata kuliah analisis data epidemiologi. Berikut adalah tutorialnya. Terima kasih. Pertama-tama, kita akan melakukan analisis bivariat antara umur dan berat badan bayi lahir rendah. Pertama-tama, klik Analyze, lalu regresi, binari logistik, lalu masukkan variabel berat badan bayi lahir rendah ke dependen dan umur ke kovariat. Lalu klik option, centang confidence interval, lalu continue, dan OK. Didapatkan hasil dari Omnibus Test pada bagian blok dengan p-value 0,097 dengan arti variabel umur p-value-nya kurang dari 0,5 sehingga variabel umur dapat dilanjutkan ke analisis multivariat. Selanjutnya, kita akan melakukan analisis bivariat antara ras dan berat badan bayi lahir rendah. Pertama-tama, klik Analyze, lalu regresi, binari logistik, masukkan variabel berat badan bayi lahir rendah ke dependen dan ras ke kovariat. Variabel ras berjenis kategorik dengan isi lebih dari 2 nilai. Tepatnya ada 3 kelompok, yaitu ras putih, ras hitam, dan lainnya. Lalu klik kategorial, lalu pindahkan ras ke kategorikal kovariat, lalu klik first pada reference kategori, lalu klik change, continue, dan OK. Jadi hasilnya adalah p-value 0,082 berarti p-value kurang dari 0,25 sehingga variabel ras dapat dilanjutkan ke multivariat. Dari output dapat diketahui jika nilai OR dummy terlihat ada dua nilai OR, yaitu OR untuk ras 1 2,328, artinya ras kulit hitam akan berisiko bayinya PBLR sebesar 2,3 kali lebih tinggi dibandingkan ras kulit putih. OR untuk ras kedua besarnya 1,89, artinya ras kelompok lainnya mempunyai risiko bayi berat badan lahir rendah sebesar 1,89 kali lebih tinggi dibandingkan ras kulit putih. Selanjutnya, kita melakukan uji analisis bivariat antara hipertensi dengan berat badan bayi lahir rendah. Pertama-tama, klik Analyze, lalu regresi, binari logistik, masukkan variabel berat bayi lahir rendah ke variabel dependen, dan hipertensi ke kovariat. Lalu klik option, centang confidence interval, continue, dan OK. Didapatkan hasil dari uji p-value 0,045 berarti masuk dalam multivariat. Selanjutnya kita melakukan analisis bivariat antara kelainan uterus dengan berat badan bayi lahir rendah. Caranya, klik Analyze, regresi, binari logistik, lalu masukkan berat badan bayi lahir rendah ke dependen dan uterus mengalami iritabilitas ke kovariat. Lalu klik option, klik confidence interval, continue, dan OK. Didapatkan hasil p-value 0,024, maka variabel kelainan uterus dapat lanjut ke multivariat. Lalu kita akan melakukan uji analisis bivariat antara periksa hamil dengan berat badan bayi lahir rendah. Pertama-tama klik Analyze, regresi,
binari logistik, lalu klik berat badan bayi lahir rendah ke dependen, lalu frekuensi antenatal di trimester ke kovariat. Optionnya centang confidence interval, lalu continue, dan OK. Didapatkan hasil p-value sama dengan 0,379, sehingga secara statistik tidak dapat lanjut ke multivariat. Namun, karena secara substansi variabel periksa hamil sangat penting, maka variabel ini dapat dianalisis multivariat. Selanjutnya, analisis bivariat antara prematur dengan berat badan bayi lahir rendah. Klik Analyze, Regresi, Binari Logistik, lalu masukkan variabel berat bayi lahir rendah ke dependen, dan riwayat melahirkan prematur ke kovariat. Optionnya centang confidence interval, lalu continue, dan OK. Hasil analisis didapatkan p-value 0,009, berarti kurang dari 0,25, sehingga variabel riwayat adanya prematur dapat masuk ke multivariat. Hasil dari seleksi bivariat semua variabel menghasilkan p-value kurang dari 0,25. Hanya periksa hamil yang p-value-nya lebih dari 0,25. Namun, variabel periksa hamil tetap dianalisis multivariat. Oleh karena, secara substansi, periksa hamil merupakan variabel yang sangat penting berhubungan dengan kejadian berat badan bayi lahir rendah. Selanjutnya, kita melakukan analisis multivariat dari keenam variabel tersebut dengan kejadian berat badan bayi lahir rendah. Pertama-tama, klik Analyze, lalu Regresi, Binari Logistik, masukkan variabel berat badan bayi lahir rendah ke dependen, umur ke kovariat, apakah ibu perokok ke kovariat, hipertensi, ras atau suku bangsa, riwayat melahirkan prematur, lalu uterus mengalami iritabilitas, dan frekuensi antenatal di semester pertama. Lalu, klik kategorikal, ras atau suku bangsa dipindahkan ke kategorikal kovariat, lalu klik first, dan change, continue, lalu OK. Hasil dari analisis terlihat ada 4 variabel yang memiliki p-value-nya lebih dari 0,05, yaitu umur, lalu prematur, lalu kelainan uterus, dan periksa hamil. Yang terbesar adalah periksa hamil, sehingga pemodelan selanjutnya variabel periksa hamil dikeluarkan dari model. Selanjutnya kita masih melakukan analisis multivariat, tetapi variabel periksa hamil kita keluarkan. Caranya masih sama, yaitu Analyze, Regresi, Binari Logistik, lalu masukkan berat badan bayi lahir rendah ke dependen, masukkan umur ke kovariat, ibu perokok, hipertensi, ras atau suku bangsa, riwayat melahirkan prematur, uterus mengalami iritabilitas. Jangan lupa rasnya dipindahkan ke kategorial kovariat, lalu first, kita change, continue, dan OK. Setelah variabel periksa hamil dikeluarkan, kita lihat perubahan nilai OR untuk variabel umur, ras, merokok, prematur, hipertensi, dan kelainan uterus. Di sini OR yang berubah adalah dari prematur, hipertensi, lalu kelainan uterus.
Dengan hasil perbandingan OR terlihat tidak ada yang lebih dari 10%. Selanjutnya, variabel yang terbesar adalah umur. Dengan demikian, dikeluarkan dari model. Selanjutnya, kita melakukan uji analisis multivariat, tetapi variabel umur tidak kita pakai lagi. Klik Analyze, lalu regresi, binary logistik, masukkan berat badan bayi lahir rendah ke dependen, ibu perokok ke kovariat, hipertensi, ras, riwayat prematur, uterus dengan mengalami iritabilitas. Jangan lupa untuk ras kita pindahkan ke kategorikal kovariat, lalu first dan change, continue, lalu OK. Variabel umur dikeluarkan, kita cek lagi perubahan OR untuk variabel yang masih aktif di model. Ternyata semua variabel mengalami perubahan. Dari analisis perbandingan OR, ternyata perubahannya kurang dari 10%. Dengan demikian, variabel umur dikeluarkan dari model. Langkah selanjutnya mengeluarkan variabel yang p-value-nya lebih dari 0,05, yaitu variabel prematur dikeluarkan dari model. Selanjutnya kita akan melakukan uji analisis multivariat, tetapi variabel prematur tidak kita gunakan lagi. Caranya masih sama, analyze, regresi, binary logistik, masukkan berat badan bayi lahir rendah ke dependen, ibu perokok, ibu hipertensi, ras atau suku bangsa, lalu uterus mengalami iritabilitas, kategorikal untuk ras, pindahkan ke kategorikal kovariat, klik first, change, continue, lalu OK. Setelah variabel prematur dikeluarkan, kita lihat perubahan OR-nya. Ternyata setelah variabel prematur dikeluarkan, OR variabel merokok dan kelainan uterus berubah lebih dari 10%. Dengan demikian, variabel prematur dimasukkan kembali dalam model. Kemudian, variabel kelainan uterus dikeluarkan dalam model karena p-value-nya lebih dari 0,05. Kita masih melakukan uji analisis multivariat, tetapi kali ini variabel kelainan uterusnya kita keluarkan. Caranya masih sama, yaitu klik analyze, regresi, binary logistik, berat bayi lahir rendah ke dependen, ibu perokok masukkan ke kovariat, ibu hipertensi ke kovariat, lalu riwayat melahirkan prematur ke kovariat, ras atau suku bangsa ke kovariat. Klik kategorikal, ras pindahkan ke kategorikal kovariat, klik first, change, continue, lalu OK. Didapatkan hasil sebagai berikut. Ternyata setelah dilakukan perbandingan OR, ternyata variabel HT berubah 10%. Dengan demikian, variabel kelainan uterus masuk kembali dalam model. Selanjutnya, kita melakukan ujian analisis multivariat. Kali ini, variabel kelainan uterusnya kita masukkan kembali. Caranya masih sama, klik analyze, regresi, binary logistik. Kita masukkan saja kelainan uterus ke kovariat. Kategorikal tadi udah kita lakukan, lalu OK. Didapatkan hasil sebagai berikut. Selanjutnya, kita akan melakukan uji interaksi. Uji interaksi dilakukan pada variabel yang diduga secara substansi ada interaksi. Dalam kasus sekarang, misalkan kita duga merokok berinteraksi dengan hipertensi. Yang pertama, klik analyze, regresi, binary logistik, lalu
Masukkan berat badan bayi lahir rendah ke dependen, ibu perokok ke kovariat, ibu hipertensi, prematur, uterus, ras atau suku bangsa. Klik tombol next, lalu masukkan variabel rokok dan hipertensi ke kotak kovariat. Kategorikalnya, rasnya, kita klik first, change, continue, lalu oke. Output bagian blok method sama dengan enter. Terlihat hasil uji omnibusnya memperlihatkan p-value 0,994, berarti lebih besar dari 0,05. Berarti tidak ada interaksi antara merokok dengan hipertensi. Dengan demikian, pemodelan telah selesai. Interpretasinya adalah model regresi logistik hanya untuk digunakan untuk penelitian yang bersifat kohort, sedangkan untuk penelitian yang bersifat cross-seksional atau case control, interpretasi yang dapat dilakukan hanya menjelaskan nilai OR pada masing-masing variabel. Oleh karena analisisnya multivariat, maka nilai OR-nya sudah terkontrol oleh variabel lain yang ada dalam model. Dari analisis multivariat, ternyata variabel yang berhubungan dengan kejadian berat badan bayi lahir rendah adalah variabel ras, merokok, dan hipertensi. Sedangkan variabel riwayat prematur dan kelainan uterus sebagai variabel confounding. Hasil analisis didapatkan odds ratio atau OR dari variabel hipertensi adalah 3,9. Artinya, ibu yang menderita hipertensi akan melahirkan bayi berat badan bayi lahir rendah sebesar 4 kali lebih tinggi dibandingkan ibu yang tidak menderita hipertensi setelah dikontrol variabel ras, merokok, prematur, dan uterus. Secara sama dapat diinterpretasikan untuk variabel yang lain.